Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang Project Scope Management, Sistem Informasi Bank Sampah dari mata pelajaran Proyek Aplikasi Bisnis. Langsung saja. Project Management Sistem Informasi Bank Sampah Kota Makassar. A. Initiation. 1. Inputs. A. Product Description. Sistem Informasi Bank Sampah Kota Makassar adalah aplikasi yang mengkombinasikan interaksi antara manusia sebagai pengelola manajemen dan teknologi informasi sebagai produk manajemen pengolahan informasi data, nasabah, dan alur transaksi. Sampah yang dikumpulkan oleh nasabah dan dipilah oleh pengelola dapat langsung dilakukan pencatatan melalui sistem digitalisasi dan transparan sistem. Yang B, kita masuk ke strategic plan, rencana strategik untuk internal, yaitu membentuk struktur organisasi sesuai dengan fungsi masing-masing project manager, programmer, graphic design, analisis database atau network, system tester. Kita lanjut. Yang C itu adalah project selection kriteria, sistem informasi bank sampah Kota Makassar termasuk dalam kriteria aplikasi berbasis desktop. Di aplikasinya di desktop dan hanya dapat diakses di komputer atau laptop tempat di mana bank sampah berada. Yang D adalah historical information, sistem informasi berbasis website digunakan untuk pengelolaan dan mencakup beberapa wilayah, sedangkan sistem informasi berbasis desktop digunakan untuk pengelolaan yang hanya mencakup wilayah yang kecil. 2. Tools and techniques. A. Project selection method. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam membangun sistem informasi bank sampah adalah metode waterfall dengan menganalisis spesifikasi kebutuhan, desain perencanaan sistem, konstruksi penyerahan sistem ke pelanggan, dan perawatan sistem. B. Expert judgment. Analisis division. Untuk mengefektifkan aplikasi digunakan metode observasi dan metode wawancara untuk mendapatkan kebutuhan dasar sistem sesuai dengan keinginan pengguna dan masyarakat. Database atau network division. Sistem informasi bank sampah Kota Makassar akan mengintegrasikan beberapa entitas database sehingga pengguna tabel dapat diefektifkan. Graphic Design Division. Sistem informasi bank sampah Kota Makassar menggunakan aplikasi CorelDRAW X4 dan Photoshop CS8 untuk mengatur desain, tata letak, dan user interface. Programming Division. Sistem informasi bank sampah dibangun di atas NetBeans 8.0 dengan bahasa pemrograman Java karena sifatnya aplikasi berbasis desktop dan menimbang sumber daya manusia yang dimiliki. Ini adalah tabel dari project charter. Ini ada scope definition, kebutuhan fungsionalnya, lalu ada kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsionalnya juga ada di sini. Dan di sini adalah project charter juga dengan benefit, project approach, dan juga risk. Kita masuk yang B, project manager identified atau assignment. Di sini ada tabelnya ya, project manager, sistem analis, database network, graphical designer, programmer, dan sistem testing. Yang C kita masuk langsung, constraints, sistem informasi bank sampah berbasis desktop. Aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java yang dibangun pada aplikasi NetBeans 8.0 serta menggunakan database MySQL. Aplikasi hanya dibuat dan dikembangkan untuk platform Windows. Aplikasi dapat berjalan jika Windows telah menggunakan Java Runtime Environment. Nasabah tidak dapat melakukan transaksi debit atau kredit secara mandiri. Petugas hanya dapat mengakses fitur yang ditentukan oleh root. Kita masuk ke D, ada assumptions. Survei dan pengerjaan proyek dilakukan selama 3 bulan dengan estimasi 3 bulan yang terdiri dari 12 minggu, 1 minggu terdiri dari 5 hari, Sabtu dan Minggu tidak dihitung, dan 1 hari terdiri dari 8 jam kerja.
Proyek ini dapat dikerjakan tepat pada waktu dengan mengukur kemampuan sumber daya. Yang B adalah scope planning. Yang pertama adalah input, yang A-nya adalah product description. B, sistem informasi bank. Yang B adalah sistem informasi bank dapat mempunyai fitur untuk nasabah, antaranya adalah fitur cek saldo, riwayat transaksi, cek petugas, admin, cek daftar, harga terkini, dan informasi mengenai bank sampah. Sedangkan fitur untuk user atau administrator adalah antaranya adalah fitur manajemen harga sampah, mengelola transaksi debit atau kredit, database petugas, database nasabah, dan pencetakan buku besar administrasi bulanan dan tahunan. Kita masuk yang ke C, project charter. Kita di sini project charter ada project name namanya sistem informasi bank. Project startnya 1 April, finishnya 31 Mei, dan juga ada project descriptions goals. Baik, saya akan melanjutkan. Sistem informasi Bank Sampah Kota Makassar mempunyai fitur nasabah. Antaranya adalah fitur cek saldo dan riwayat transaksi. Cek petugas admin, cek daftar harga terkini dan informasi mengenai bank sampah, sedangkan fitur untuk user atau administrator antaranya adalah fitur manajemen harga, pencetakan buku besar administrasi bulanan dan tahunan, kemudahan akses informasi, klasifikasi, dan mekanisme menabung sampah menjadi poin utama sistem informasi bank sampah, sehingga aplikasi ini ramah terhadap semua kalangan masyarakat karena kemudahan penggunaannya. Berdasarkan hasil uji coba, sebelum pengolahan sampah yang baru mampu menghitung jumlah pembelian dan penjualan sampah secara otomatis, informasi tentang laporan-laporan data sampah yang akan diserahkan kepada petugas sebagai hasil laporan transaksi yang terjadi. Di sini ada scope definition. Sistem informasi dan di sini ada tabel kebutuhan fungsional sebagai berikut: pengguna administrasi atau bank petugas, nama fitur buku besar administrasi, manajemen harga sampah, transaksi debit dan kredit, database petugas, database nasabah, kebutuhan fungsional pengguna atau root, super user dapat mengakses semua fitur. Kebutuhan non fungsional, sistem menggunakan bahasa Indonesia. 2. Sistem mudah digunakan dan dipelajari. 3. Sistem cepat diakses. 4. Sistem memiliki tampilan menarik. 5. Sistem aman digunakan. 6. Sistem dapat digunakan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Benefit: ada beberapa manfaat yang diharapkan dari sistem informasi bank sampah. Di antaranya adalah dari sisi nasabah bank sampah. 1. Lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai bank sampah. 2. Lebih mudah untuk mengakses cek saldo transaksi debit dan kredit. 3. Lebih mudah untuk mencetak riwayat transaksi. 4. Lebih mudah untuk mengetahui harga sampah terkini. 5. Transparan mengenai harga sampah. Dari sisi petugas bank sampah, antara lain: 1. Lebih mudah untuk mendaftarkan nasabah baru. 2. Lebih mudah untuk melakukan perhitungan transaksi debit dan kredit. 3. Lebih mudah untuk mencetak buku besar administrasi. 4. Lebih mudah untuk mengolah informasi nasabah bank sampah. Dari sisi pemilik bank sampah: 1. Lebih efektifkan waktu dan efisienkan biaya. Project approach: 1. Analisa kebutuhan pengguna software yang akan diimplementasikan. 2. Perancangan antarmuka aplikasi desktop, perancangan database, navigasi, input dan output, dan implementasi. 3. Pengembangan sistem dan melakukan upload database. 4. Uji coba aplikasi oleh stakeholder.
5. Mengembangkan estimasi biaya produk untuk implementasi. Risks atau resiko dari sistem informasi bank sampah Kota Makassar telah diidentifikasi. Manajer proyek akan menentukan serta menyelesaikan resiko yang diperlukan strategi penghindaran untuk meminimalkan resiko tersebut. 1. Terjadi kebocoran data nasabah. 2. Terjadi kepalsuan data akibat kesalahan administrator. 3. Terjadi bug pada aplikasi akibat kesalahan penginstalan dan virus. D. Constraint. 1. Sistem informasi bank sampah berbasis desktop. 2. Aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java dan dibangun pada aplikasi NetBeans 8.0 serta menggunakan database MySQL. 3. Aplikasi hanya dibuat dan dikembangkan untuk platform Microsoft Windows. 4. Aplikasi dapat berjalan jika Windows telah menggunakan Java Runtime Improvement atau JRE. 5. Nasabah tidak dapat melakukan transaksi debit dan kredit secara mandiri. 6. Petugas hanya dapat mengakses fitur yang ditentukan oleh root. E. Assumption. Dan F. Survei dan pengerjaan proyek dilakukan selama 2 bulan dengan estimasi 2 bulan yang terdiri dari 9 minggu, 1 minggu terdiri dari 5 hari, Sabtu dan Minggu tidak dihitung, dan 1 hari terdiri dari 8 jam kerja. Proyek ini dapat dikerjakan tepat waktu dengan mengukur kemampuan sumber daya manusia. Seharusnya aplikasi ini mudah diakses, memiliki tampilan yang menarik, dapat digunakan 24 jam dalam sehari dan mudah dipelajari sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat atau nasabah bank sampah serta menjawab kebutuhan bank sampah itu sendiri. 2. Call Tech Quiz. A. Produk analis. Untuk membangun sistem aplikasi dibutuhkan analis produk berupa input, proses, dan output. Aplikasi sistem informasi bank sampah membutuhkan nasabah sebagai pengguna dan administrasi sebagai pengelola sistem sebagai produk. Prosedur pendaftaran sebagai nasabah baru bank sampah melalui sistem informasi bank sampah Kota Makassar. Nasabah mengunjungi bank sampah untuk mengajukan diri sebagai nasabah baru dengan menyerahkan nomor induk kependudukan, nama lengkap, jenis kelamin, tempat atau tinggal, tanggal lahir, alamat lengkap, jumlah orang per kakak. Administrator akan mengisi form aplikasi agar nasabah dapat memulai menabung. Proses menabung di bank sampah melalui sistem informasi bank sampah Kota Makassar. Setelah terdaftar sebagai nasabah baru, nasabah dapat menabung dengan membawa sampah yang telah dipilih berdasarkan klasifikasi sampah yang dapat ditabung di bank sampah. Klasifikasi dapat dilihat dari SOP. Petugas akan menimbang berat sampah dan menginput berdasarkan sampah yang ditabung. Setelah itu, sistem akan menghitung otomatis harga sampah dan berat sampah. Prosedur penarikan saldo atau debit di bank sampah melalui sistem informasi bank sampah Kota Makassar. Nasabah mengajukan penarikan saldo pada petugas atau admin bank sampah. Penarikan dilakukan oleh admin dan diserahkan kepada nasabah apabila saldo mencukupi kriteria penarikan. Setelah melakukan kegiatan penelitian yaitu melakukan uji coba terhadap aplikasi dan melakukan observasi dan wawancara ke setiap divisi bank sampah, dapat diuraikan hasil analis berdasar metode-metode yang ada. Untuk dapat menjalankan aplikasi ini diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak untuk penginstalan sebagai berikut. Perangkat keras yang mendukung dengan spesifikasi Pentium 4, RAM 512 MB dan HD 20 GB. Perangkat lunak sistem operasi Windows 7, Java Development Kit atau JDK, Java Written Recruitment atau JRE, dan SAM. Analis kinerja informasi, ekonomi, keamanan, dan layanan sistem informasi bank sampah Kota Makassar.
Analis kinerja. Kinerja dari aplikasi ini sangat baik walaupun digunakan di laptop atau PC yang mempunyai spesifikasi rendah. Analis informasi. Informasi data nasabah dan data admin sangat dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak bank sampah untuk mengambil keputusan. Analis ekonomi. Tidak perlu mengeluarkan banyak biaya karena sistem digunakan di laptop atau PC masing-masing bank sampah. Tidak seperti aplikasi berbasis web yang membutuhkan layanan internet, server, dan domain. Analis keamanan. Informasi nasabah sangat aman karena diperlukan penggunaan ID dan password untuk dapat mengakses data nasabah. Pembagian hak akses juga dapat meminimalisir keamanan. Analis layanan. Sistem informasi Bank Sampah Kota Makassar telah memberikan kemudahan dan kecepatan akses untuk nasabah dan admin karena telah terdigitalisasi dan terintegrasi dengan menggunakan tren teknologi informasi. B. Benefit atau cost analysis jadwal proyek. Dan ini tabelnya. Yang pertama mulai proyek, kedua perencanaan, 3 pelaksanaan, 4 implementasi, 5 penutup proyek. Tabel analisis biaya. Yang pertama project manager 1 orang, sistem analis 2 orang, database atau network 2 orang, graphic design 2 orang, programmer 3 orang, sistem testing 2 orang. Alternatif identification. Untuk mendukung rencana strategis tentang penerapan sistem informasi Bank Sampah Kota Makassar ke depannya dapat dikembangkan melalui metode evolusioner untuk mengantisipasi adanya menambahkan fitur-fitur tertentu pada aplikasi Bank Sampah Kota Makassar. D. Expert Judgment. Sistem Analysis Division. Penambahan metode evolusioner pada aplikasi ini sangat cocok dikarenakan tidak perlu menganalisis kebutuhan sistem dari awal. 3. Output. A. Scope Statement. Sistem informasi Bank Sampah Kota Makassar adalah aplikasi yang berfungsi untuk mendigitalisasi budaya pencatatan tradisional yang masih diterapkan oleh semua pemilik bank sampah yang ada di Kota Makassar. B. Supporting Detail. Tim terdiri dari 5 divisi dan 1 project manager yang berfungsi untuk mengontrol para proses kerja masing-masing divisi agar berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Masing-masing divisi terdiri dari sistem analis, database atau network, graphic designer, programmer, sistem testing. C. Scope Management Plan. Melakukan komunikasi secara kolektif untuk mendapatkan data-data yang valid dari user sehingga dapat diterapkan dengan cepat dan tepat. Melakukan kontrol setiap langkah yang diimplementasikan. Membuat laporan linear sehingga risiko dan masalah dapat dengan cepat dianalisis dan dituntaskan bersama. C. Scope Definition. 1. Input. A. Scope Statement. Sistem Informasi Bank Sampah Kota Makassar adalah aplikasi yang berfungsi untuk mendigitalisasi budaya pencatatan tradisional yang masih diterapkan oleh semua pemilik bank sampah yang ada di Kota Makassar. Pencatatan tradisional sangat tidak efektif dan tidak transparan dalam pengolahan keuangan nasabah. B. Constraint. 1. Sistem informasi bank sampah berbasis desktop. 2. Aplikasi menggunakan bahasa program Java yang dibangun pada aplikasi NetBeans 8.0 serta menggunakan database MySQL. Aplikasi hanya dibuat dan dikembangkan untuk platform Microsoft Windows. Aplikasi dapat berjalan jika Windows telah menggunakan Java Retreatment atau JRE. Nasabah tidak dapat melakukan transaksi debit dan kredit secara mandiri. Petugas hanya dapat mengakses fitur yang ditentukan oleh root. C. Assumption. Survei dan pengerjaan proyek dilakukan selama 3 bulan dengan estimasi 3 bulan terdiri dari 12 minggu, 1 minggu terdiri dari 5 hari, Sabtu dan Minggu tidak dihitung.
D. Outer planning output. Setelah Project Charter disetujui dan disahkan oleh Project Manager dan stakeholder, tim akan memulai tahap perencanaan dan pelaksanaan pembuatan sistem informasi bank sampah Kota Makassar dengan melakukan analisis sistem melalui metode wawancara dan observasi dengan divisi sistem analis dan memastikan sistem yang dikerjakan sesuai dengan yang diharapkan. E. Historical information. Sistem informasi bank sampah sebelumnya telah ada dengan penerapan sistem informasi berbasis website. Sistem informasi berbasis website digunakan untuk pengelolaan yang mencakup beberapa wilayah, sedangkan sistem informasi berbasis desktop digunakan untuk pengelolaan yang mencakup wilayah yang kecil. 2. Tool and techniques. A. Work breakdown structure template. Sini ada tabelnya project title, project manager. B. Decomposition. Di sini ada juga tabel yang berisikan project title, project manager, company, dan date. Di sini juga ada tabel WBS kode dan bagian dari aktivitasnya. Tiga outputs. A. Work breakdown structure. Project title, Sistem Informasi Bank Sampah Kota Makassar, Project Manager Ahmad Rizali, Company Kelompok 2 TI 64, Date Start tanggal 1 April 2018, Finish 30 Juni 2018. B. Merupakan tabel WBS code. Merupakan tabel yang terdapat WBS kode, activity, dan durasi atau hari. Ini adalah lanjutan dari B. D. Score coefficient. 1. Input. A. Work resource. Jenis pertemuan pembukaan. Agendanya membahas rencana kerja dengan mengacu kepada rencana manajemen proyek atau project management plan. Waktunya sekali saat eksekusi proyek pertama kali. Penanggung jawab manajer proyek, partisipan seluruh anggota tim proyek. Masukan rencana manajemen proyek, keluaran atau hasil catatan pertemuan atau MOM, dan rencana kerja. Jenis pertemuan tim proyek. Agendanya membahas atau review status dan kemajuan proyek dengan mengacu ke rencana manajemen proyek dan membahas rencana kerja berikutnya. Waktunya reguler, penanggung jawab manajemen proyek, partisipan, seluruh anggota tim proyek. Masukan, pertama rencana manajemen proyek, kedua laporan kemajuan kerja atau project process report dan kelengkapannya, seperti forum atau catatan permintaan perubahan. Keluarannya, yang pertama MOM dan rencana kerja, kedua laporan kemajuan kerja yang disetujui. Jenis pertemuan berikutnya pertemuan penutupan agenda. Yang pertama transfer pengetahuan, yang kedua membahas serah terima proyek. Waktunya sekali menjelang penutupan proyek. Penanggung jawab manajer proyek, partisipan, seluruh anggota tim proyek. Masukan, yang pertama rencana kerja, yang kedua laporan kemajuan kerja. Keluaran, yang pertama MOM dan rencana kerja, dan kedua rencana kerja yang diperbaharui. B. Produk documentation. Jenis laporan kemajuan proyek atau project process report. Item pertama status, kedua work process detail atau activity INT, ketiga deliverable dan milestone, keempat daftar permintaan perubahan, waktu mingguan setiap hari Senin. Penanggung jawab manajer proyek, distribusi seluruh anggota tim proyek. Masukan, yang pertama tim rapat,
tools dan teknik yang A inspection yang terdiri dari deskripsi project dan mutu. Yang ketiga output. B formal acceptance. Formal acceptance sistem informasi bank sampah Kota Makassar telah memenuhi semua kriteria sebagaimana yang telah didefinisikan di dalam dokumen persyaratan dan project scope management. Berikut adalah contoh dari tabel dari formal acceptance yang terdiri dari scope scan control. Yang pertama input yang terdiri project title, sistem informasi bank sampah Kota Makassar, project management, company, dan date. Berikut tabelnya WBS code. Yang ke B, performance response. Itu terdiri dari nama fungsi, level pengujian, dan deskripsi. Nama fungsi terdiri dari data nasabah, data admin atau petugas bank, sampah, manajemen, harga sampah, transaksi, debit, dan kredit, buku besar, administrasi, laporan, akun, dan informasi. C. Change request. Formulir permintaan perubahan. Berikut contoh-contohnya. D. Scope management plan. Melakukan komunikasi secara kolektif untuk mendapatkan data-data yang valid dari aset sehingga dapat diterapkan dengan cepat dan tepat. Melakukan kontrol setiap langkah yang diimplementasikan, membuat laporan linear dengan sehingga resiko dan masalah dapat dengan cepat dianalisis dan dituntaskan bersama. 2. Tool dan tekniknya. A. Scope change control system. Project manager dan tim proyek akan bekerja sama untuk mengontrol scope proyek. Tim proyek akan menggunakan work breakdown struktur atau WBS dan dokumen scope management plan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengembangan sistem informasi bank sampah Kota Makassar. Project manager memastikan harus memastikan bahwa tim project hanya melakukan pekerjaan atau kegiatan pengembangan berdasarkan yang diuraikan di dalam work breakdown struktur atau WBS dan menghasilkan deliverable yang ditetapkan tiap elemen atau WBS dan memastikan tim proyek tidak bekerja di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan. B. Performance measurement. Jika terdapat perubahan ruang lingkup, maka prosedur perubahan ruang lingkup harus dipatuhi oleh semua elemen proyek. Semua permintaan perubahan ruang lingkup harus diserahkan kepada project manager untuk dikaji dan dievaluasi. Setelah itu, perubahan yang telah disetujui akan dikomunikasikan kepada tim project atau stakeholder terkait. C. Edition planning. Menguraikan kembali prosedur perubahan scope. 3. Output. A. Scope change. Project manager dan tim proyek membuat proposal perubahan scope secara rinci dan detail untuk diserahkan kepada stakeholder proyek. Project manager akan merancang pertemuan dengan stakeholder proyek untuk membicarakan perubahan scope yang diajukan. Jika stakeholder setuju dengan proposal perubahan scope, membicarakan perubahan scope yang diajukan, maka perubahan scope akan dilakukan dan proses pengembangan proyek akan dilanjutkan. Siapa yang buat kau? Dengan scope yang baru dan jika perubahan scope dilaksanakan, maka tim proyek akan melakukan pembaharuan terhadap seluruh dokumen dan sistem sesuai dengan proposal perubahan. B. Corrective action. Mendeskripsikan kembali ruang lingkup proyek. Melakukan perencanaan proyek, work breakdown struktur atau WBS, menyusun estimasi biaya dan waktu, menyusun pembuatan SDM, dan mempelajari informasi historis. C. Lesson learned. Permasalahan dalam menyusun ruang lingkup proyek seharusnya dapat didokumentasikan untuk acuan informasi historis. Untuk membangun ruang lingkup proyek, dibutuhkan rencana lain dan rencana baru untuk mengantisipasi pengerjaan skop yang disesuaikan dengan arahan stakeholder dan project manager. Oke, begitu saja dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.